Ipong, Ipongnya Pak, Ipong, ca, la Galileo. Jadi teman-teman, ini adalah konten untuk ya agar supaya berbalik. Berbalik apa, Bang Tara? Modal, ya. Karena smartphone satu ini ya harganya itu keterlaluan. Jadi kita akan buat konten ini khusus untuk agar supaya balik modal ya. Nah, kenapa saya membawa juga smartphone saya yang satu lagi, yakni Samsung S21 Ultra. Karena kita bukan mau bandingin di sini ya. Di sini kita akan buat konten yang mungkin judulnya teman-teman udah baca ya di atas ya. Apa tuh? Adalah Nanti judulnya apa? pengalaman pertama ya sang pengguna Android memakai iPhone. Iya, asik ya. Jadi kapan saya dapat juga? Ya. Jadi kalau Anda bertanya kapan saya dapat juga, saya saja untuk beli ini nunggu dua klien turun duit baru gue berani beli. Kalau enggak mah aduh, mohon maaf Pak ya, harganya bikin ngos-ngosan. Ini ngos-ngosan antara gue lagi bahas harga ini nih, apa karena emang udah lama gak keluar ya. Jadi ini baru jalan dikit sebenarnya aja udah ngos-ngosan. dua konten sekaligus sebenarnya. Dua sekaligus, Tara Sehat kan banyak yang hashtag tuh. Bang, Tara Sehat nih, Tara Sehat nih. Oke ya, jadi langsung aja teman-teman, di sini gue akan apa istilahnya, ngasih tahu lu bagaimana pendapat gue, orang yang literally pertama kali nyobain iPhone. Dan yang gue coba kebetulan ya langsung ke iPhone 13 Pro Max. Iya kan? Dan tadinya gue pengguna Android banget gitu kan. Pengen tahu. Jadi buat teman-teman yang mungkin selalu tanya gitu ya, kadang-kadang ada yang komen pengguna Android yang belum pernah pakai iPhone kayak gue gitu ya, Bang, apa sih Bang kelebihan iPhone gitu kan? Kayak lebay deh. Kayak orang tuh pada terlalu kayak iPhone apa gitu kan ya. Gue akan bahas. Ya. Yeah. Dan gue akan bahas bukan sejujur mungkin, lebih ke senorak mungkin gitu ya. Karena jujur gue pertama kali, karena mungkin kalau teman-teman pengguna iPhone udah lama mungkin ada kayak perasaan kayak yalah itu udah biasa ini bahas Bang Tara. Tapi bagi gue yang selama ini gunain Android itu luar biasa banget sih, jujur aja beberapa hal. Oke, langsung aja ya. Ini gue udah buat catatan ya. Gue akan bahas soal pertama adalah desain ya Pak ya. Lu lihat nih Samsung desain tiap tahun ganti ya. Ya, ini kebetulan gue bawanya Samsung ya. Sebenarnya gue kalau misal jujur ya di yang versi Android gue punya ibaratnya kalau mentoknya gitu ya. Mentoknya smartphone versi Android ada Samsung, gue ada apa tuh? Asus ROG Phone 5 ya. Itu ada berapa biji? Hah? iPhone yang itu ROG ada berapa? Berapa biji itu? Dua. Tapi Dua. karena ada alasannya. Ada apa tuh? Ya. Alasan apa tuh? Jangan kesannya nggak ada alasannya. Karena pertama gue beli. Alasannya pertama buat dikasih ke editor. Hah? Katanya gitu tadi. Kapan ngomong gitu? Tadi di rumah. Oh, gue ngomong gitu. Iya, Ya pulang aja yuk, jangan. Enggak, awal-awal gue beli yang versi resmi, ya kan? Resmi paling gede pada saat itu hanya ada 256 GB. Sementara gue pengennya sebenarnya beli yang 512 GB, ya kan? Pas gue liat di toko, abis pas nyampe yang resmi, lah ada dong yang jual 512 GB. Beli lagi. Nah tapi saran gue taruh nih, sambil berdidik gue ngomong nih. Jangan teman-teman kayak gue, iya gegabah beli. Minggir, pus, gue mau lewat, rumput untuk keinjak, sentolopnya sama gue lagi loh. Jangan gegabah, ya, karena pasti akan datang dan literally datang loh. Jadi gue beli yang non resmi waktu itu, ini sedikit cerita bentar ya. Asus ROG Phone 5, gue beli 25 JT. Berapa? 25 JT. Masuk resminya 18 juta. Yang 512 GB. Kurang ajar man. Tapi ya itulah ya, smartphone zaman sekarang kenapa sih pada mahal-mahal, kesel banget gue. Orang gue beli ROG Phone 2 tahun 2019 loh awal. 2019 awal tuh masih cuman 11, 12, 512 GB loh. Kenapa sekarang 512 GB? Ya, itu dijualnya tuh sampai 20, 25
Kenapa coba? Oh, itu sebenarnya gampang. Hah? Itu karena kutukan Tara Arts. Kutukan gua apa? Jadi itu developer udah tahu. Oh iya. Ini Tara Arts pasti beli. Salah mau beli nih. Jadi nggak mungkin harganya cuma 1 digit. Mahalin aja Harus yuk, 2 kata digit dia gitu. mahalin, gitu. Makanya, brengsek. Tapi tadi gue bahas desain kan ya. Oke. Desain emang dari segi desain ini kan gue pakai casing ya, kalau misalnya gue buka nih. Si Ipong ini, desainnya tuh nggak neko-neko ya. Literally kaca, ya, gitu ya. Terus satu ini udah apa nih? Kalau dia istilahnya Thunderbolt. lightning. Thunderbolt. Hah, Thunderbolt? Iya. Bukan, Thunderbolt si iPad. Oh, iPad. Dia lightning. Oh, Dia ada lightning. sebutan di sini lightning ya. Jadi apa bedanya? Lightning McQueen. Jadi kenapa namanya semuanya listrik? Mana gua tahu lo tanya ya masih tukang masak tuh. Timku. Oh, timku. Lucu nggak gua? Balik. Potong gaji berarti. Iya, lucu. Enggak, gue jadi malu sama tetangga gitu kan. Jadi ini namanya lightning ya. Cuman satu ya. Dia Apapun. bisa ngomong dong. Hah? Ciao. Kecau, kepau. Iya kan? Udah lakukan Jayus gue diterusin. Tapi jujur ya, ini enak banget di tangan. Gue nggak bohong ya. Ini Android, mohon maaf ya. Ini ngomongin soal desain ya. Gue lebih protes ke Android, terutama Samsung, iya, dan juga Huawei. Pokoknya rata-rata Android, rata-rata. Nggak semuanya, tapi rata-rata. Kenapa lu pade, ya? Demen, by the way kok ini Danau lama-lama makin kecil ya? Hah? Kayak tahun lalu nih Danau masih jauh gitu loh. Kamu jadi baru bangunan semua ya. Nah, cuman ya juga apa istilahnya? Banyak yang protes kan. Sama aja desain. Nah, ini cuman karena gue lagi-lagi, gue kan dari Android ya. Pertama kali pakai Ipong nih. Gila, Biar keren jadi sedikit. ninja. Biar keren sedikit. Bisa lewat sini gitu loh. Nggak, biar di video tuh ada sesuatu yang keren. Ya, karena ini gue pertama kali, justru sebagai pertama kali melihat desainnya sih gue suka banget. Tapi mungkin ya bisa dimengerti kalau ada yang protes, elah desain iPhone nggak berubah-berubah ya. Mungkin lu pengguna iPhone udah lama gitu ya. Ya mungkin kesel gitu kan. Apalagi banyak yang kesel di mana katanya desain dari iPhone 11 ya. Iya. 11, 12, 13 tuh kayak nggak ada bedanya gitu. Makanya orang pada apaan sih gitu kan. Gue beli lebih mahal, karena gue nggak tahu orang nggak tahu kalau gue punya yang terbaru gitu kan. Ya udahlah, ya bisa dimengerti lah. Tapi kalau sebagai yang dari pengguna yang Android gitu kan ya, gue sih fine aja, malah suka banget gitu kan ya. Itu dari segi desain ya. Terus juga gue suka awalnya sih kalau gue ngeliat di internet gitu ya, desain tiga lensa nih kayaknya apaan tuh gitu kan. Pas udah ini terus dikasih casing, bagus tuh. Dimana ini kayak kebanyakan jadi kayak mata alien nih. kayak mata laba-laba. Iya, Kan sama kan. Kayak mata laba-laba jadinya. Kalau dulu kayaknya bagus gitu ya. Pantesan gak bakal ketakutan ya. Mungkin ya. Iya, makanya Alasan dia nggak mau beli yang ini. Ya. Jadi desain menurut gua ya, kalau gue pribadi ya, gue sih lebih ke iPhone gitu ya. Oh ya, kalau pribadi gua, ini lagi-lagi pribadi ya, pendapat pribadi gua ya iPhone lebih enak dipegang. Itu terutama. Apalagi ini kan gue yang Pro Max ya. Kalau mau jujur, kalau bukan karena baterainya yang lebih gede daripada yang Pro, which is yang punya bini gue beli yang Pro. Karena yang Pro itu pas banget di tangan gue, sumpah pas banget, enak banget. Menurut gue itu apa istilahnya, ukuran yang paling pas gitu ya. Walaupun yang Pro Max ini kan dia mau nyamain sama yang S20 Ultra ya, sama banget gedenya ya. Jadi ya udah gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau ukuran paling pas di tangan itu yang Pro ya. Nah, kita dari segi desain ya. Nah terus kamera Pak ya. Kalau kamera, mohon maaf nih gue harus bilang, kamera belakangnya Ipong, nggak ada yang ngalahin. Ini gue sambil rekam, lihat dari tangan, lu bisa lihat HDR-nya. Apa itu HDR bang? HDR itu High Dynamic Range. Jadi di tempat yang gelapnya si Raffi detailnya kelihatan, langit yang terang pun kelihatan. Jadi HDR itu tinggi banget. Udah gitu nih gue rekam satu tangan ya, lihat bukti di situ ya. Ini udah kayak pakai stabilizer, pakai apa istilahnya? Gimbal. Dan audionya bagus banget ya. Salah satu yang terbaik menurut gue di smartphone. Justru karena ini paling terbaik karena gue belum pernah nemu juga. Belum pernah nemu yang bagus kayak gini. Benar-benar, gue setuju. Bukan masalah itu. Lo tau gak sih? Gue buat dapat itu, jeripaya gue kerja siang, pagi, malam. Kadang gue lembur. Lu enak. Ancang-ancang kaki, gaji gede gue. Mungkin dibandingin Samsung aja, tetap nih suaranya yang lebih bagus ya. Kalau Samsung dia ada kayak kelebihannya sebenarnya.
yaitu dia ada noise cancelling. Jadi kalau misalnya lu ngerekam pakai Samsung nih, ada angin-angin gitu, Samsung nggak ada suara anginnya, kalau dia ada. Tapi kompensasinya adalah suaranya jadi kurang bagus. Kalau ini suara tebel banget, bassnya semua masuk semua, bagus banget ya buat vlogging lu literally. Nah satu lagi nih jadinya, kalau mau ngevlog cukup iPhone, ya. Dan by the way soal kamera belakang, udah nggak ada yang lain, ya. Gue nyoba foto malam-malam pakai ini, anak gue lagi tidur. Kemarin gue foto bareng tante gue, anak gue di luar ya, di luar rumah malam-malam, cepret, bagus banget, ya. Video ada cinematic mode istilahnya ya, gue lupa ngasih tau ini. Jadi ada cinematic mode ini bisa pakai kamera belakang sama kamera depan, ya. Kita tinggal ke fitur cinematic, lalu hasilnya adalah seperti ini, ya. Backgroundnya dibikin blur bokeh gitu, dan bokehnya itu adalah seperti bokeh sinema. Jadi kalau teman-teman yang ngerti sinema, itu ada istilahnya lensa anamorphic. Anamorphic itu adalah lensa yang menghasilkan bokeh yang lonjong-lonjong, ya. Seperti di sinema. Ini ada untuk yang depannya, ya, kayak gitu, menghasilkan bokeh lonjong-lonjong. Dan amazingnya tau nggak apa? Di file video hasilnya, lu bisa klik, ya, terus lu edit, ya kan? Edit, ya kan? Ini F-nya diganti nih dari F16 yang nggak ada bokehnya jadi F2, ya, gitu. Keren. Nah itu dari kameranya. Tapi ada sedikit keluhan, kamera depannya tidak terlalu bagus ya. Mungkin kalau dibandingin, karena gue ngebandingin pastinya sama smartphone Android yang gue punya, yaitu Samsung S21 Ultra, sama, mohon maaf ya, untuk kamera depan yang belum ada misalnya lain menurut gua adalah Huawei. Mohon maaf ya, lu pada punya Huawei silahkan coba Huawei lu sendiri. Kalau lu punya 2 HP Huawei sama iPhone, lu bisa bandingin. iPhone yang paling sebenarnya kelemahannya cuma satu, yaitu di tempat gelap ya. Di tempat yang kurang cahaya, iPhone ini lebih main ke kayak Samsung dia, main ke shutter speed. Jadi kalau lu lihat kamera depannya patah-patah ya, kalau lu ngerti dunia kamera gitu ya, kan ada segitiga exposure ya. Nah yang dimainin sama si Samsung sama si apa namanya, yang main sama Samsung sama iPhone ya, itu adalah shutter speed ya. Jadi choppy tuh jadi banyak motion blur gitu kan. Gitu. Kalau Huawei Pak, yang dimainin adalah ISO. Jadi ISO kamera depannya pun tinggi ya. Gilanya Huawei di situ, makanya Huawei di ban diserang sama banyak pihak ya kan. Itu terlalu bagus. Karena kamera bagus, harga murah. Itu bener, harganya cuma 10 jutaan, gila kan? Nah kalau ini iPhone, Mari kita ganti background. bentar, saya capek lari-lari. Ganti background. Nah, kalau iPhone kelemahannya cuma di situ, tapi sisanya sih bagus banget. HDR-nya, stabilizer, semuanya udah nggak ada yang ngelawan. Jujur aja, ya. Jadi kalau ini, gua kasih nilai paling tinggi hanya untuk kamera belakang. Kalau untuk kamera depannya, kalau di banyak cahaya, bagus banget juga. Tapi kalau misalnya cahayanya jelek, ya bisa tergolong jelek malah, gitu kalau kamera depannya ya. Gitu. Nah, terus layar Pak, ya. Karena gue baru pakai iPhone dari Android. Kalau Android kan udah lama kita ya ngerasain 120 Hz. Dia sampai keringet. Enggak, bentar nih Pak. Bapak capek nggak? Capek kan? Situ tuh kebetulan tuh Ada ST ya? ST di situ. Kita berarti lewat sini kita. Kita lewat sini. Lewat sini. Terus kita Oke. beli ST ngobong lagi. Lu bawa dompet gak? Bawa? Enggak. Baru inget ya? Iya, gue gak mau dompet juga. gampang. Apa? Pesen dulu. Salah satu ada yang Sana. bolak-balik ya? Iya, bolak-balik. Oh iya, atau telepon Ami. Iya, bener. Sama. Ami yang bayarin. Bener. Ya, bener. Ah ya? Cerdas. Ami yang bayarin dong. Oh iya bener. Mi mau ST nggak gitu? ST nggak? Sini Mi. Terus dia bayarin, kita pulang gitu. Kita pulang. Oke, kita bahas layar tadi kan. Nah, kalau Android mah udah lama kita punya layar 120 Hz ya kan. Kayak misalnya Samsung di 120 Hz, kayak misalnya si ROG Phone 144 Hz, ya gila-gila lah pokoknya. Akhirnya 120 Hz. Dan kebetulan gue beli iPhone pas lagi 110 Hz. Jadi yang kayak nggak ada kelebihan bagi gue. Kalau mungkin pengguna iPhone mungkin kayak wah gitu kan ya. Tapi kalau dari Android ya udah, tapi bagus lah ada gitu ya. Nah, terus ada LED-nya nih ya. Dua-duanya, walaupun kebetulan ini dua-duanya ya, maupun iPhone maupun Samsung. Ini matahari gila nih ya. Nggak ada pohon, nggak ada apa gue nih. Terang banget ini ya. Kelihatan nggak di kamera? Tuh. Kelihatan.
Ini kalau di itu biasa flicker. ini di smartphone lain nih, buset gelap banget. Kalau di ini mohon maaf ya. Tapi flicker dia. Bagus bagus Flickernya banget. karena apa tuh? Ya Ceritain karena kalau flicker kan Hertz-nya. kita rekam di PAL kan. Hertz-nya ini dua-duanya apalagi yang ini kan nggak resmi ya. Jadi harus beda gitu ya. Dan 120 Hz lagi. 120 Hz itu kan NTSC maksudnya. Masuknya gitu kan ya. Nah, terus apa tadi kan LED-nya cakep banget kalau nonton film di sini. Waduh, indah sekali sama kayak lo di Samsung ya dan berbagai smartphone Android yang udah di atas gitu ya. Nah, tapi satu lagi Pak, ini mohon maaf nih. Gue harus ngomong sebagai kalau ini sebagai gamer ya, yaitu touch. Apa ibaratnya? Touch apalah istilahnya, touch Refresh sensitivity, refresh apalah istilahnya pokoknya touch-nya ya. Kalau bahasa guanya mungkin sensitivity. nah, mungkin kalau bahasa guanya sensitivitas lo nekannya gitu. Maksudnya gimana Bang? Contoh gini. Sejauh ini, mohon maaf, banyak HP gaming kayak misal Asus ROG Phone 5 ya, yang mengaku bahwa touch sensitivity-nya paling baik bla bla bla. Mohon maaf nih ya, gue punya 2 lagi dan gue tes dua-duanya, mau yang versi resmi mau yang versi gue beli yang 512 GB yang nggak resmi. Gue main AoV, jadi game MOBA gitu. Nggak cuma AoV, AoV ya? Mobile Legends. Yang udah ngelaku itu ya? Gimana? Kalah aku Pak. Nyari lobby kalau main berlima 30 menit. Makanya. AoV. Tapi anyway, kan kalau main MOBA kan di sini ada map gitu ya. Gue tuh misalnya ini kan tombol jalannya gitu ya di sekitar sini. Jalan, pas mau map itu gue biasanya pakai telunjuk Pak. Tep, ininya masih nyentuh nih. Hanya di Samsung entah kenapa dan iPhone by the way juga yang bisa kalau misalnya ininya jalan, ininya tek mencet map untuk di mapnya di expand gitu. Di ROG Phone nggak bisa. Di beberapa HP gue minjem HP-nya Mas Dirwan nggak bisa di Android. Jadi di Android itu hanya beberapa yang bisa touch-nya tuh bener-bener akurat. Ya. Yaitu salah satunya adalah Samsung ya. Asus ROG Phone aja gue nggak bisa, gue harus 2 tangan gini kalau mau expand map, ibaratnya gitu. Mungkin ini kayak hal kecil bagi beberapa pada, tapi bagi gue ini hal gede banget. Dan, nah ini dia nih, lagi-lagi, mohon maaf ya, mungkin ini juga pengaruh ke game lain, tapi yang jelas yang gue rasain banget kalau karena gue mainnya AoV ya, Arena of Valor. Ada hero namanya Superman. Superman itu adalah hero yang harus terbang terus ya. Cara dia untuk terbang terus adalah lu harus terus-terusan muter nih. Yang bagian analognya lu gerakin terus. Kalau nggak dia akan jatuh. Kalau jatuh nggak guna, jadi kepik ya. Itu terasa banget. Gue nggak pernah pakai Superman di mana kayak rasanya tuh nggak ada lag sama sekali ketika lu ngerakin analognya. Cuman di iPhone. Jadi gue rasa alasan kenapa kalau di match-match turnamen tuh yang dipakai iPhone karena emang gue yakin emang paling kecil sih. Apa istilahnya? Delay-nya. Touch delay itu dia ya mungkin ya. Iya. Bahasa itunya ya. Touch delay-nya paling kecil. Itu gue jamin teman-teman, sumpah ya. Gue udah nyobain sendiri, kalau nggak percaya lu silakan cobain sendiri. Kalau lu pengguna iPhone mungkin ya nggak pernah ngerasain karena udah yang terbaik gitu. iPhone yang terbaik gitu kan ya. Nah, itu yang soal touch. Ya, kelebihan di screen nih ya, di layarnya. Sambil kita bahas yang lain, boleh nggak kalau kita sambil minum es teh dulu? Bude, ada es teh Bude? 2 ya Bude, es teh manis. Ya Bude, lu mau mie nggak? Enggak, udah kenyang, udah makan. Ternyata dia out, dia ngap. Tadi kan layar ya, gue bahas hal yang paling penting. Seantero jagat raya, ilahi, iya. Baterai. Bener, sini Pak. Kenapa kita harus sambil berdiri? Karena biar seru. Ya. Karena sini banyak semut terang-terang, kita lihat battle antara human dan semut terang-terang. Siapa yang menang? Enggak sih. Pak, tadi kita bahas sudah semua. Sekarang mau bahas hal yang paling penting bagi gua dan seluruh halayak ramai muka bumi ini, yaitu adalah baterai, Pak ya. Kan banyak ya di Android ya, baterai 6000. ROG Phone gua baterai 6000. Lama, jujur aja lama, seharian bisa HP gua 5000. Cina, Vivo, Nah, ini 5000. 5000 mAh. 5000 mAh kan? Iya. Lu kalau misalnya pagi charge, malam berapa persen? Masih ada 40% lah. 40% tapi dipakainya buat game apa nggak? Enggak sih. Didemin kan, mostly paling cuma didemin, chatting, sosial scroll, media, gitu gitu ya. Kalau misalnya yang itu HP lo yang Poco X3 Pro, Nah, itu berapa baterai? itu 5000 kalau kan? sampai- Iya, kalau misalkan main game Main game, segala macam ya, scroll biasa, heeh. paling di rumah 70% lah paling kecil. 70%. Paling gede. Tapi kalau misalkan 70%. iya, Oh. kalau misalkan main game cuma sama Avi, Ah. kan bikin emosi. Kadang-kadang bisa sampai 40%. Jadi Jadi HP ikut emosi. bener emosi. Nah, kalau gua
gua Asus ROG Phone 5 gua itu kan kalau udah main game kadang-kadang gua kan literally nonstop ya. Jadi ada momen dimana gua waktu itu gua ngecas sampai 100%, main gue ingat banget jam 8 malam, gua main AOV sama si Ami main sampai jam 1, berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 1, 5 jam kita main, ya kan? Habis 0% literally 5 jam, 6.000, baterai 6.000 ya, main nonstop tapi ya. Dan itu kalau mau jujur di sela-sela misalnya kayak gue gue ke WC dulu ya, gue cek colok charge, terus gue colok charge kayak misalnya 5 menit, 1 game gue colok charge, tapi kalau gue rasa panas gue cabut gitu loh. Jadi ada curang-curang sleep charge gitu ya, 6.000 mAh itu bisa tahan sekitar 5 jaman. Tuh 5 jaman lama banget. 5 jaman, 5 jam. ya kan? 5 dekade? Enggak, maksudnya 5 jaman. Set. Awas, Nah ini semut. iPhone, gua nggak ngerti nih. Iya, apa entah karena chipnya yang lebih kuat apa gimana? Ini kan baterai 4.000 ya, 4.000 sekian gitu. Gua main sampai mau gelo ibaratnya. Gua main AOV sampai mau gelo. Lagi-lagi gua nemenin Syamil live ya, kalau lihat di channel Abi kan kalau live AOV nggak pernah bentar tuh. Sampai gelo gua main, sisa 70%. Sampai gelo gua main, sisa 50%. Seharian nih. Semut sampai jalan dikit. Nah, kameramen segitu terang-terang. Nah, ini walaupun baterai cuma 4.000, jangan tertipu dengan apa istilahnya tulisan ya. Walaupun secara cetak cuma baterai 4.000. Mungkin karena dia chipnya atau karena softwarenya dan segala macem gitu ya, atau manajemen software apa gimana gue gak ngerti. Gue orang awam gitu ya. Tapi ibaratnya ini adalah baterai terbaik dari seluruh smartphone yang pernah gue pakai. Ih, oh laler. Gue kira semut terang-terang. Pas semut terang-terang, segila gue. Terbaik pak ya, 4.000. Gue jadi kemarin main, lu tau game bully kan? Tahu. Lumayan berat lah kalau di smartphone ya. Gue temenin anak gue setengah jam loh. 95% ke 93%, 2% no. Main bully setengah jam. Walaupun banyak yang bilang, bang, itu kan lo HP-nya baru, iya sih. Tapi ini gue juga baru pak, ROG Phone gue baru beli kapan gitu kan ya. Tapi maksudnya bisa dibandingin sama yang 6.000 dan bahkan menang. Dan literally lu bisa banyak lihat tes di YouTube aja si iPhone ini menang lawan si ROG Phone 6.000. Makanya gue bilang ini karena software kali ya. Kalau software lebih optimal. Yuk boleh. Jadi dia bisa ngalahin yang 6.000 gitu kan ya. Dan karena kita lihat kameramen kita udah mau pingsan, kita minum es teh dulu sambil gue telepon Ami. Dan dari tadi gue baru on wifi. Jangan-jangan Ami telepon gue dari tadi. Silakan pak. Deh. Mi di lemari situ yang tengah ambilin dompet gua terus anterin ke sini Mi. Iya kan? Sekarang kalau makan mie nih sini. Ami makan mie. Tapi Avi nggak usah dulu ya, ntar jagain pagar dulu maksudnya. Iya. Dompet gue di itu, atau coba dulu sambil lihat deh. Yang mana sih dompet lo? Di yang Dia udah sampai. sampai saya haus. Gue belum. Nggak. Bude, menguap mbak. Satu lagi. Panas soalnya cuacanya. Yang mana nih? Saya juga minum dulu. Yang mana coba? Yang itu coba lihat. Nah ya, orang kan Gema udah diambil, berarti punya gue itu. Nah ya, sinyal pak, ya. Nyerap wifi ibaratnya. Suka nggak lo smartphone lu kayak nyerap wifi itu kayak nggak keserap-serap gitu, ngerti nggak? Benar, benar. Kayak misalnya di ruangan ini gitu ya, lu pindah ruangan aja lo, kok mana sinyal? Gitu kan ya, by the way. Selain Samsung ya, yang bagus sinyal itu emang ROG, jujur bagus. Sama dulu apa coba? Huawei. Lagi Huawei sebenarnya. Huawei teman-teman. Pakai di band. Iya. Misalnya masih bagus, masih Android, kalah semua brand. Kalah semua brand. Emang kalah. Mohon maaf. Apa itu Xiaomi? Gue dulu pertama kali beli Huawei, gue kayak AI maksudnya AI itu di apa istilahnya AI-nya ini ya menunya segala macam juga paling GUI. oh GUI ya, bukan AI. Graphic Kalau AI mah user interface. user interface itu dia. User interface-nya the best. Mohon maaf ya, tapi udah di ban.
Nggak ada Google. Cuman satu keluhan gue nggak ada Google. Mohon maaf karena semua software gue langganannya Google Play Store masalahnya. Kalau misalnya itu bubar gitu kan ya. Aduh, nah kalau UI nggak ada ya kalau Android, tapi UI-nya iPhone. Nah, cuman ada keluhannya, which is nanti gue bahas di bagian kekurangan iPhone-nya ya. Tapi UI-nya juga ini bagus banget gitu kan ya. Nah, soal sinyal juga, by the way, Huawei kalau di Android ya sebenarnya ya nomor 1 menurut gue. Tapi iPhone, gila ya. Gue ada kalau di rumah gue kan tuh di lantai 1 sama lantai 2 beda tuh wifi-nya. Tapi pas di lantai atas masih pakai wifi yang bawah masih ketangkep loh. Cuman iPhone doang yang nangkep, yang Samsung aja nggak nangkep sama sekali. Kalau udah ke atas nih misalnya masih pakai wifi bawah itu biasanya sinyalnya udah jelek. Tapi kalau iPhone masih bisa lah. Yang kemarin lu pas lagi gua video call lu lagi buka-buka itu kemarin apa Nekopara tuh. Ya, itu kemarin lu masih pakai wifi bawah itu. Itu Bantara ibu. Ah? Gue inget banget Yang kemarin. Waktu itu gue tiba-tiba di video call. Terus Raf, lihat ini sambil dibuka gini tuh. Nekopara apa tadi? Gue nggak pernah. Itu fitnah. Itu fitnah. Ya, kita lihat Bang Ami sudah datang membawa dompet kita. Aku. Tapi lu bawa dompet nggak? Bawa dompet nggak? Lu bawa dompet nggak? Hah? Lah, bukan dibayar sama Ami. Makanya, maksudnya bayarnya pakai lu dulu. Bayar pakai lu dulu, nanti. Lengsek. Dia mau bayar pakai kunci motor gua nggak tuh? Nah, yang terakhir yaitu adalah optimal software ya. Kayak misalnya, kok Bang, kalau jadi Bang Ami ini dulu dia pernah cosplay Charlie Chaplin ya. Makanya kalau kelakuannya 11-12 sama Charlie Chaplin, mohon dimaafkan. Ya Allah, dompet isinya bon semua. Apa sih? 20.000. Ini nggak nyampe 20.000 kan, Bude? Nyampe 20.000 kan tadi? Nggak kan? Aman. Tebal isi bon. YouTuber. Kita sih, YouTuber bukan berarti finansial bagus ya. Apalagi lagi corona. Iklan dikit. By the way, Gajian saya 20.000 dulu. ya kan gajian, Ben. Yo. Kita sini aja lah. Yang terakhir tadi software optimal ya. Banyak yang bilang kan, Bang, kalau foto di iPhone kenapa pas di-upload ke IG bagus ya? Apakah kamera lebih bagus? Enggak, softwarenya. Logikanya gini, iPhone kan ngeluarin handphone cuma berapa biji sih? Mini, biasa, Tetap pakai Pro, iOS, Pro Max, tetap pakai 4. iOS. Intinya jadi pakai Oh iya sih, OS-nya pakai sama. gampangnya gitu sih. Ya, Kalau OS-nya sama. Android kan ada kayak misalkan Mediatek Xiaomi, lah, ya, Snapdragon nah, gitu-gitu tetap kan. proses Itu juga. satu. Enggak, maksudnya bukan itu. Jadi Nah, secara mekanisme juga beda dong. Beda sih. Ya dong? Iya sih. Kayak ibaratnya graphic card AMD sama Nvidia. Iya, bener juga. Beda. Beda. Dari main game aja kan performa beda. Iya, beda. Ya dong? Iya. Itu satu. Kedua tadi yang lu bilang iOS, apa bla bla bla. Jadi yang satu cuman optimalin untuk iOS aja cukup, lebih gampang lah ibaratnya gitu ya. Karena Android ada versi Android versinya banyak. Itulah PewDiePie PewDiePie. Apa? Asus Pai, misalkan Pai. pakai apa. Apa? Android. Terus kan kalau Xiaomi pakai Miu ya, Miu. Mui, apa Gui apalah tuh ya itulah. Atau Samsung UI, contoh nih. Di Samsung sekarang gua nggak bisa main GTA San Andreas, nggak tahu kenapa ya. Karena katanya Samsung UI itu katanya emang nggak bisa main bully nih. Nih lihat nih, main bully lihat Samsung gua. Dung 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 dung. Da. Loh, Nge-crash. mati. Coba kalau sini. Nggak ada masalah, ya kan? Jadi Face ID. Nah itu dari, tambahan lagi dari segi keamanan gila. iPhone maksa pakai Face ID, Pak. Kalau Face ID di turn off, lu mau install apapun harus di sign in itu pakai Tapi password. Itu juga kekurangannya Apa? sebenarnya. Jadi Kekurangan. kalau misalkan nih, kalau Android ribet ya. dia ada fingerprint, ada macam-macam. Nah, Ini cuma Face ID. Face ID. Tapi, Pak, Tapi. Face ID 3D. Jadi literally harus lu bener-bener yang ngebuka HP itu bisa lu doang. Lu coba kasih ke orang lain kagak bisa buka, Pak. Sementara Android Sampai pakai bego. foto yang mirip aja bisa. Bisa, itu dia. Dan itu udah dicoba lagi sama ada tuh YouTuber apa tuh. Pakai foto gitu buka. Kalau dia harus 3D, makanya nggak bisa diakalin. Nah, ini gue tadi pengen nunjukin apa ya? Oh iya nih, kalau sini bully. Look, bully kan. Buka langsung ya, langsung Nggak diancam boleh. lagi tuh, tidak boleh. Bajak-bajak kata dia.
Ya, jadi untuk software, untuk game-game, by the way Pak, ini nih gua, aduh, ini mohon maaf ya, game-game, aduh, Genshin Impact 120 fps, Genshin Impact 120 fps, Genshin Impact 120 fps, lu cari Android 120 fps untuk sekarang ya, 2021 belum ada, akun doang ya. Dan terus di sini ada NBA 2K22 di Android kan ya, kayaknya nggak ada deh. Ini Pak, lu kalau gue mainin ntar gue kasih lihat mainnya, gue mainnya sekarang ya. Ini gambarnya kayak PS4 Pak, lu lihat sendiri ntar. Record. Oh iya, Iya kan? pinter lu, Pinter. Kan editor Tara. nggak sia-sia kerja. Istilahnya tuh selama ini nggak kerja gitu. Ini gue keberapa tadi ya? Kedua ya? Dua. Belum lah, belum diabetes lah. Belum. Kok belum? Kan baru dua. Kesana kayak doain diabetes, belum akan kan? Artinya? Enggak lah, enggak diabetes Enggak lah. lah, enggak bakal. Ah, Nggak bakal. itu baru bener. Nggak bakal diabetes, Rap. Percaya sama gua, dia nggak bakal diabetes. Oh, gitu. Belum. Ada garpu nggak sih? Buat nyolok orang, Mbak. Ini NBA, lu lihat Pak, gambarnya. Oh, gue rekam ya. Gue rekam, ini sambil rekam loh, by the way juga nih. Karena disuruh rekam sama Raffi. Lu lihat grafiknya. Apa nih? Apa nih? Apa nih grafik? Kayak gini nih. Bayangannya segala macam udah kayak versi PS4-nya, Pak. Literally. Dan ini pas cutscene dong 30 fps ya, pas gameplay 60 lihat nih. Jambol. Hup. Gue pakai yang mana nih? Gue pakai mana nih? Oh, gue pakai ini, ya. Nih lu lihat nih. Blok. Oh, bego gue mainnya bener. Oh, bisa. Oke. Pas. Set. Pas lagi. Set. 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 Pas lagi. Shoot. Shoot, bego. Oh, iya. Gila. Grafik apa ini? Lihat bayangannya semua PS4 punya, Pak. Gila ya. Itu ya. Yang ini NBA-nya dan maksudnya itulah dia teman-teman ya, pendapat gue dari pengguna Android ke iPhone ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli ya mungkin bisa berguna ya. Berikutnya kita ada Bang Ami yang ingin membahas kehidupan setelah menikah Dan setelah band bubar. dan setelah band bubar. Oh, gimana Pak Ami? Nah, gimana jadi hubungan sama gua, lu kan bahas iPhone. Hmm? Gua Gimana setelah menikah? Gimana kehidupan setelah menikah? jadi kehidupan setelah menikah itu adalah keceriaan. Keceriaan di mana keceriaan itu terjadi setelah menikah gitu. Dari keceriaan itu Apalagi punya bayi. menikah dan untuk menjadi keceriaan. Apalagi begitu punya bayi ya. Bahagia. Jadi harus dimengerti oleh pemirsa sekalian ya. Ketika sudah menikah, iya, itu kesenangan hilang separuh karena kan kita harus berbagi kesenangan dengan pasangan. Punya anak, ibaratnya kalau dulu tuh kerja siang, malam tidur ya. Punya anak lo apalagi berumur sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Apa itu tidur ya kan? Lihat mata saya, deng deng deng, panda men, ya kan? Bukan makeup kan? Dah, teman. Ami yang bayar. Hah? Bude, tinggalin Ami ya, nitip Ami di sini. Nitip, boleh. Nyuci piring gitu mungkin nggak apa-apa. Udah kayak ogo-ogo. Berapa Bude? Udah kayak jelangkung. Terima KTP nggak Bude? KTP. Hmm. Ayo KTP. Jaminan. Anak-anak baik. Berapa sih totalnya? Gue aja sini. Habis itu gue yang bayarin. Lu pesan apa tadi? Gua nggak mesen. Nggak pesan? Ini penutupan kapan? Kan gue bilang tutup aja udah. Tutup aja udah. Cuma 12. Dadah. Aduh masih belum.